Terima kasih ya. Wow, mie instan. Aromanya. Wih, kayaknya nggak cukup nih. Tambah satu lagi ya. Pemirsa, hidup sehat Dr. Ekles. Nah, ini Pak Dr. Ekles nih lagi keranjingan makan mie instan. Kadang-kadang tuh bisa seharian instan aja. Karena dari baunya, aromanya, dan rasanya yang sedap pasti bikin kita ketagihan. Pemirsa setuju nggak sih? Tapi yang jadi pertanyaan, apakah memakan mie instan berlebih, adakah efek samping terhadap tubuh kita? Atau apa sih manfaatnya kesehatan terhadap tubuh kita? Nah, di segmen kali ini kita akan berbincang sehat bagaimana sih cara mengkonsumsi mie instan yang amat tentu saja sehat. Bersama rekan saya Dr. Meta, spesialis gizi klinik. Langsung makan. Siapa di sini yang nggak kenal mie instan? Mie instan sendiri adalah panganan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena mudah ditemukan, harganya murah, dan juga mengolahnya sangat gampang. Tapi seringkali kita dibayangi oleh rasa sepertinya mie instan ini tidak sehat dan berbahaya. Sebenarnya bagaimana sih terkait dengan kesehatan dan efek yang ditimbulkan dari konsumsi mie instan? Sebenarnya mie instan seringkali dikaitkan dengan efek-efek penyakit yang mungkin ditimbulkan dari konsumsi yang berlebihan. Kita harus melihat dulu kandungan nutrisinya. Nutrisi dari mie instan kita dapat lihat dari total kalorinya yang sangat tinggi dan ini disumbang dari karbohidrat dan lemaknya. Lemaknya sendiri terdiri dari lemak jenuh dan kita bisa lihat sungguh didominasi oleh kandungan lemak jenuh itu. Karbohidratnya hampir mencapai 50%, demikian pula dengan lemaknya. Sodium atau natrium sebenarnya kita dapatkan sehari-hari berasal dari garam yang batas asupan maksimalnya hanya sekitar 5 gram atau 1 sendok teh, yang mana mengandung sodium sebanyak 2.300 mg dan itu adalah batas maksimalnya. Sementara pada mie instan terdapat 1.000 hingga 1.500 mg natrium atau sodium. Sehingga dapat dikatakan ketika kita mengkonsumsi satu mie instan itu sudah mencakup hampir 50% atau bahkan lebih dari batas asupan sodium harian kita. Pemirsa, masyarakat Indonesia sangat suka mengkonsumsi mie instan digabung dengan nasi. Ini terkait dengan rasa kenyang yang ditimbulkan sangat dalam jangka panjang dan juga kebiasaan orang Indonesia yang rasanya belum kenyang kalau belum makan nasi. Ketika kita mengkonsumsi nasi bersamaan dengan mie instan, artinya kita mengkonsumsi makanan secara dominan berasal dari karbohidrat. Karbohidrat yang tinggi ini akan menyebabkan di dalam tubuh terjadi peningkatan gula yang sangat tinggi. Akhirnya dalam jangka panjang kebiasaan ini dapat memicu terjadinya kencing manis atau diabetes. Tips mengolah dan mengkonsumsi mie instan. Bagaimana cara memilihnya? Yang pertama, pemirsa bisa lihat dari total kalorinya. Untuk pemirsa yang sedang menjaga berat badan, pastikan kalorinya irit dari mie instan tersebut. Bandingkan dan pilih kalori dari mie instan yang paling rendah. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah memilah bahan-bahannya. Dengan bahan-bahan yang lebih rendah pengawet tentunya akan lebih baik bagi pemirsa. Kemudian frekuensi mengkonsumsinya. Ingat bahwa mie instan bagaimanapun kualitasnya hanya dapat dikonsumsi maksimal 1 kali seminggu. Kemudian bagaimana cara mengolahnya yang baik? Yang perlu dilakukan adalah mencampurnya juga dengan protein, kemudian sayur-sayuran yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Ingat bahwa kedua bahan tersebut yaitu protein, serat, dan juga vitamin dan mineral sering kurang ditemukan pada mie instan sehingga kita dapat mengolahnya, menambahkan sendiri, baik itu dari lauk hewani, lauk nabati maupun sayur-sayuran. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah tidak mengkonsumsinya terlalu sering apalagi sampai setiap harinya. Cita rasa gurih MSG dari mie instan cenderung membuat orang ketagihan dan sulit berhenti mengonsumsinya. Dampaknya terjadi penumpukan kalori dalam tubuh yang bisa berdampak pada gangguan, salah satunya ialah kegemukan. Fakta atau mitos ya, kalau makan mie instan terlalu sering bisa bikin gemuk. Itu adalah fakta. Ketika kita mengkonsumsi mie instan secara berlebihan, artinya kita mengasup kalori terlalu banyak dan di dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Banyak orang beranggapan kuah rebusan mie instan tidak sehat karena mengandung zat lilin. Informasi tersebut menuai banyak pertanyaan. Apa benar mie instan mengandung zat lilin sehingga tak aman dikonsumsi? Fakta atau mitos ya, mie instan mengandung zat lilin? Itu adalah mitos.
Mie instan tidak mengandung zat ptilin. Bahan yang licin ada di sekitar mie instan sebenarnya adalah zat pati dari tepung yang dalam kadar yang tidak dikonsumsi berlebihan sesungguhnya aman untuk dikonsumsi. Karena alasan praktis dan cepat, tidak jarang kita mengganti menu sarapan atau makan siang juga makan malam hanya dengan mie instan. Tetapi, apakah makanan ini bisa mengganti porsi makanan harian? Fakta atau mitos ya, makan mie instan dapat menggantikan kebutuhan makan harian kita? Itu adalah mitos. Karena kandungan nutrisi dalam mie instan belum lengkap. Kalorinya yang tinggi hanya didukung oleh tingginya karbohidrat dan lemak. Sehingga pemirsa agar dapat melengkapi nutrisinya harus menambahkan sumber protein dan juga serat yang bisa berasal dari lauk hewani seperti telur, ayam, ikan, dan juga menambahkan dari tahu tempe. Dan kalau misalnya sayur dapat ditambahkan akan sangat melengkapi kandungan nutrisi pada mie instan Anda. Walaupun kerap dianggap sebagai makanan yang tidak sehat karena mengandung banyak bahan pengawet, tetapi realitanya mie instan menjadi salah satu makanan populer. Selain itu, banyak juga info yang beredar mie instan menyebabkan kanker. Fakta atau mitos ya, makan mie instan menyebabkan penyakit kanker? Itu adalah fakta. Konsumsi mie instan yang berlebihan dalam jangka panjang yang pertama beresiko menyebabkan kegemukan karena kalorinya yang tinggi yang berasal dari karbohidrat dan lemak. Obesitas sendiri sangat beresiko meningkatkan terjadinya keganasan. Selain itu, mie instan lama dicerna di dalam saluran pencernaan sehingga zat-zat pengawet, pewarna, dan penyedap lama berada di dalam saluran cerna dan akan menyebabkan penyerapannya jadi semakin tinggi. Sehingga jika konsumsi mie instannya berlebihan dalam jangka panjang, zat-zat kimiawi ini dapat mempengaruhi kesehatan Anda dan menyebabkan keganasan. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengolah mie instan agar menjadi versi yang lebih sehat bagi pemirsa. Yang pertama, bahan-bahannya dulu ada mie instan. Kemudian untuk meningkatkan kadar proteinnya, kita bisa tambahkan lauk hewani seperti telur. Akan lebih baik kalau pemirsa juga menambahkan putih telurnya lebih banyak juga ya dibandingkan kuning telurnya. Dan yang paling penting yaitu melengkapi asupan atau jumlah serat dari sajian mie instan kita. Ini ada sawi dan juga wortel yang tentunya merupakan sumber serat, vitamin, dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Yang pertama kita masukkan dulu untuk mie instannya. Kemudian karena untuk sayur-sayurannya nanti yang sayuran hijau boleh belakangan, tapi untuk yang wortel kita bisa masukkan di awal agar lunak wortelnya. Biarkan direbus dalam durasi sesuai anjuran memasak dari yang tertera di bungkus mie instan Anda. Untuk melengkapi nutrisi pada mie instan Anda dapat ditambahkan lauk hewani misalnya seperti telur. Jangan lupa tambahkan juga sayuran hijau pada mie instan Anda. Jika sudah mencapai konsistensi mie sesuai yang Anda inginkan, boleh dimatikan rebusan minyak. Kemudian pemirsa dapat melakukan penyaringan. Mie yang sudah ditiriskan, nah untuk pemirsa sebenarnya ini kan mie goreng ya. Kalau untuk mie kuah tidak ada kewajiban untuk membuang air rebusan dari mie instan. Sebagai sentuhan air, kita tambahkan bumbunya. Nah ini juga mempengaruhi kualitas kesehatan dari mie instan tersebut. Sebaiknya kita gunakan bumbu hanya maksimal setengah dari bumbu yang disediakan. Setelah bumbunya dituang, kita aduk agar merata. Sebagai pengingat, pemirsa sebaiknya tidak mengkonsumsi mie instan bersama dengan sumber karbohidrat lain, misalnya seperti nasi atau kentang.
mie instan versi yang lebih sehat. Jadi, jika Anda hanya mengkonsumsi mie instan saja sebenarnya belum bisa mencukupi kebutuhan nutrisi Anda karena kalorinya yang tinggi hanya berasal dari karbohidrat dan lemak. Sebaiknya Anda tambahkan lauk hewani seperti dari protein-protein telur dan ataupun juga daging ikan, ayam, dan yang paling penting yaitu menambahkan kandungan seratnya, yaitu yang berasal dari sayur-sayuran misalnya seperti wortel dan sawi. Ingat, bagaimanapun mie instan memiliki kadar garam yang tinggi sehingga janganlah dikonsumsi setiap hari atau terlalu berlebihan. Sebaiknya pemirsa hanya mengkonsumsi 1 kali dalam 1 minggu.